Mazmur 122 ayat 1. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari teman-teman, sekarang kita beribadah kepada Tuhan Yesus dengan sukacita dan sungguh-sungguh. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman semua. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman semua. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, ku sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman semua. Kami sangat bergirang hati kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, ku sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Dan bersama pujilah Tuhan, ku sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Shalom adik-adik. Waduh, gak kerasa ya. Udah hari apa ini Mikaela? Minggu. Hari Minggu lagi. Ketemu lagi sama Cici Lia dan Mikaela. yeay. Siapa yang udah mandi? Semuanya udah mandi nih, cakep-cakep sama ganteng-ganteng. Yuk, kita mau berdoa, kita mau memulai ibadah kita. Berdoa yuk. Lipat tangannya semua, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah siap untuk boleh beribadah Tuhan. Walaupun masih secara online, tapi kami bersyukur Tuhan. Kami boleh bertemu dengan Engkau dan kami boleh memuji nama-Mu. Kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yes. Adik-adik, masih inget gak yel-yel Abi Hosana? Masih inget gak Mikaela? Masa? Coba Cici mau lihat semuanya yang masih inget bangkit berdiri sekarang juga. Yuk. Yel-yel Abi Hosana kayak apa ya? Cici mau lihat nih siapa yang masih inget. Yuk kita mulai. Kalau Cici bilang Abi Hosana berakar. Tunggu, gerakannya mana? Kan ada gerakannya. Lupa ya. Yuk sama-sama ya, sama Cici semua bangkit berdiri. Semangat. Abi Hosana berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan Yesus. Hebat semuanya. Diingat ya yel-yel kita. Yuk semuanya siap memuji Tuhan kita. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di mana? Di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan.
apapun yang sedang kita alami. Yes, yuk lebih lagi memuji Tuhan kita. Mikaela, kenapa sedih mukanya? Aku kangen teman-teman aku. Kamu kangen teman-teman sekolah ya? Iya. Adik-adik siapa di sini yang kangen juga sama teman-teman sekolah? Iya sih, Cici tahu. Lagi masa pandemi, sekolah berhenti dulu ya. Kita semua online, termasuk ibadah juga. Tapi jangan sedih. Cici mau kasih tahu nih, ada satu sobat kita yang selalu setia menjadi teman kita. Tahu gak siapa? Tuhan Yesus. Ih, bener. Adik-adik semua tahu ya, satu sobat kita yang setia, Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyiin lagunya. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu kita susah, waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Ingat ya, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Masa sih? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Panggil namanya. Namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati.
Bener ya adik-adik, seperti lagu yang dibawakan Mikaela dan Gabriel tadi, kita harus rajin-rajin baca kitab suci dan berdoa setiap hari karena kita mau bertumbuh di dalam karakter Kristus. Yuk, sekarang kita mau saksikan teman-teman kita yang ayat hafalan dan kreativitas semuanya bagus-bagus. Dan yang belum kumpulin minggu ini, minggu depan ditunggu ya. Yuk saksikan. Shalom, happy Sunday. Ini keterampilan aku, Alkitab. Dan ayat hafalannya ini Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Bye, God bless you, see you later. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dadah, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana Tuhan, hidup kami siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, walaupun kami masih kecil Tuhan. Kami mau menjadi bejana-bejana-Mu Tuhan yang siap dibentuk. Dan setiap langkah hidup kami Tuhan mau memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap dibentuk Tuhan menjadi bejana-bejana-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Cicilia, didampingin lagi, wih hebat loh. Terima kasih Koko Ius yang telah bermain musik
Tuhan Yesus memberkati kalian. Wah, hebat. Puji-pujiannya enak, lagu-lagunya enak. Adik-adik, sebelum Om cerita nih, Om mau bertanya sama kalian semua. Siapa yang hadir pada pagi ini, yang saat ini tadi mendengar puji-pujian yang dibawakan oleh Cici Lia? Kalian ikut menyanyi atau tidak? Ayo, Om mau bertanya, kalian ikut bernyanyi atau tidak? Apa kalian sambil tidur-tiduran? Atau sambil makan? Atau sambil jalan-jalan, lari-lari? Atau sambil bermain? Ah, Tuhan Yesus yang tahu. Om nggak tahu tapi Tuhan Yesus tahu. Nggak boleh ya adik-adik ya. Kalau ada yang pimpin puji-pujian kayak tadi itu yang bagus, lagu-lagunya enak-enak. Wah, mestinya kalian juga ikut nyanyi dan tepuk tangan. Raja Daud aja menari-nari buat Tuhan. Saking sukacitanya. Nah, kalian harus begitu. Kalian kan tadi malam tidur, bangun agak siang, belum siapkan hati kalian. Nah, kalian mau dengar firman Tuhan, sebelum dengar firman Tuhan, ikut puji-pujian dulu. Itu namanya kalau di sawah, petani itu sebelum menanam padi, itu tanahnya diluku dulu atau dipacul dulu. Atau kalau dulu pakai kerbau ya ditarik tuh ya, supaya tanahnya gembur, terbuka. Baru tuh padi-padi bisa masuk, tancap-tancapin. Baru padi-padi akan tumbuh. Itu. Jadi sebelum kalian dengar firman Tuhan yang Om bawa sekarang, sebelum itu kamu harus nyanyi dulu kayak tadi. Puji-pujian, tepuk tangan sampai hati kalian siap untuk menerima firman Tuhan. Itu pentingnya puji-pujian. Karena ingat, di surga nanti kalau kalian ke surga, itu yang ada cuma puji-pujian. Firman Tuhan stop. Karena firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri. Tapi puji-pujian jalan terus ada di surga nanti. Ingat ya adik-adik ya, pentingnya puji-pujian, penting sekali. Nyanyi buat Tuhan, kapanpun juga kalian harus nyanyi buat Tuhan. Nah, Om mau cerita. Di Alkitab ada tertulis, ada orang yang namanya Saulus, di mana dia itu orangnya itu jahat, dalam artian sifatnya galak, jahat, galak, dan dia punya sifat dia tidak mau kalah. Dia punya sifat keras sekali. Nah, dia bilang, saya lihat orang-orang Kristen ini makin lama makin banyak di negeri kita. Harus ditumpas mereka nih. Tidak boleh ini orangnya pengikut Kristus nih ada di sini nih. Harus ditumpas mereka. Nah, oleh karena itu si Saulus ini dia pergi kepada raja, menghadap raja. Dia bilang, "Raja, kasih saya surat perintah supaya saya bisa, dengan surat itu saya bisa tangkap nih orang-orang Kristen nih. Bawa mereka itu semua ke penjara. Siksa mereka, kalau perlu bunuh mereka. Karena mereka tuh pengikut Kristus. Tidak boleh ada di sini." Gitu. Baik, kata raja bilang, kasih surat. Ya, wah tambah lebih ini lagi adik-adik, tambah lebih leluasa dia, bisa berbuat segala macam. Nah, satu saat dia udah banyak penjarakan orang Kristen. Satu saat dia bilang sama anak buahnya, kalian besok pagi kita siap-siap ya, siapkan kuda, pedang, panah, terus lembing, semuanya. Mau kemana Pak? Dia bilang, kita mau nangkap orang-orang Kristen. Ada di sini nih, saya tahu tempat-tempatnya. Kita bunuh mereka kalau perlu, penjarakan mereka tanpa perlu diadili. Baik Pak, siapin ya pasukan semuanya. Udah semua udah siap adik-adik. Nah, waktu pagi-pagi mereka udah mau jalan, tiba-tiba dari langit keluar cahaya yang sangat terang, lebih terang daripada matahari. Matahari aja kalian kalau lihat matahari bisa buta ya. Ini lebih terang. Jadi waktu Saulus lihat itu, dia jatuh ke tanah. Nah, waktu dia jatuh di tanah, dia bilang, dia dengar dari langit, Saulus, Saulus, apa yang kau lakukan? Terus Saulus katakan, siapakah engkau Tuhan? Dia bilang, akulah yang engkau aniaya. Dari langit katakan, waktu dia tahu itu, dia langsung tersungkur adik-adik. Dia langsung
minta ampun. Akhirnya dibawa oleh anak buahnya ke satu tempat. Beberapa hari kemudian datang hamba Tuhan, imam ke tempat dia dan dia ditumpang tangan. Akhirnya dia bisa melek kembali dan dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan, mulai hari ini aku mau menjadi pengikut Engkau. Aku mau rela mati bagimu. Aku mau mengabarkan Injil ke pelosok-pelosok dunia ini. Aku mau melakukan segala sesuatu buat Engkau Tuhan. Oleh karena itu pakai aku Tuhan. Wah, hatinya bertobat. Yang tadinya penuh dengki, kotor kok dengki, penuh iri hati, penuh segala macam kesombongan, kekerasan. Semua Tuhan kasih isi dengan air kasih Tuhan yang indah. Akhirnya dia menjadi anak Tuhan yang bertobat. Di Amerika juga ada adik-adik. Tahun 1975 kalian belum lahir, Om udah. Nah, ada 2 pasang anak. Ya, laki-laki dua-duanya. Satu namanya Eric, satu namanya Richard. Si Eric ini pinter sekali. Dan dia selalu hoki, selalu keberuntung dia. Dalam segala hal dia beruntung. Nah, si Richard ini iri kepada si Eric. Iri sekali si Richard. Dia cari kesalahan-kesalahan dari si Eric. Dia mau supaya si Eric ini susah hidupnya. Satu saat di kotanya terjadi pembunuhan. Akhirnya si Richard datang ke mana itu, ke kantor polisi. Dia lapor sama polisi bahwa dia tahu siapa. Dia lapor, dikasih tahu di kota ini yang bunuh saya tahu. Siapa, kata Pak polisi? Nih yang namanya Eric. Saya kenal dia. Nih rumahnya di jalan sini. Oke. Polisi datang ke tempatnya dia, dan setelah polisi datang ke tempat dia, dan dia ditangkap, dijeblosin dalam penjara si Eric. Waduh, mau tahu berapa lama adik-adik? 39 tahun di penjara si Eric. Coba, itu tidak sedikit. Masuk tahun 75, keluar tahun 2014. Coba bayangin. Nah, selama 39 tahun mereka nggak ketemu. Satu saat setelah udah bebas si Ericnya, Richard merasakan selama ini dia punya beban mental yang berat sekali. Dia merasa bersalah sekali sama si Eric, si Richard ini. Mesti bagaimana saya ya? Akhirnya dia ke rumah pendeta di gereja. Rumah pendeta, saya alami begini, saya telah berbohong, membuat susah teman saya namanya Eric, sampai dia di penjara selama 39 tahun. Bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan dia? Oke, kamu kan tahu rumahnya kan? Oke, kita ketemuan di gereja. Setelah ketemu di gereja, Eric datang, Richard datang. Umur mereka juga udah gak muda lagi saat itu, menjelang 40 tahun. Nah, setelah mereka ketemu berdua, kira-kira menurut kamu, kalian semua, Eric pukul gak si Richard? Eric marah gak? Dendam gak? Kesel gak sama si Richard? 39 tahun jeblosin ada di penjara gara-gara kamu itu. 39 tahun itu jangan main-main. Kira-kira begitu? Enggak adik-adik. Enggak. Eric bilang, aku sudah mengampuni engkau. Eric anak Tuhan yang baik. Aku sudah mengampuni engkau. Kamu jangan takut sama saya. Saya tidak akan berbuat apa-apa sama kamu. Mereka akhirnya berpelukan. Nah, sekarang kamu tahu. Ini Om kasih contoh ya. Om kasih contoh. Ini ada air putih nih. Air putih ya adik-adik ya. Tuh kalian lihat ya. Air putih. Ini ada gambar kamu anak tuh ya. Ini putih bersih ya. Lihat ya, bersih sekali. Nah, ini melambangkan hati kalian. Nih, hati kalian awalnya begini nih. Hati kalian ini bersih sekali ini ya. Nah, ini hatinya Tuhan Yesus. Tuh ya, hatinya Tuhan Yesus tuh. Tuh, juga bersih ya. Nah, selama ini kalian bersih, tapi seringkali dinodai nih. Ada noda ini, noda berbohong masuk nih ya. Lihat nih adik-adik ya. Tuh kotor ya, udah berbohong, menyontek. Nah, membenci. Nah, dosa membenci. Dosa mencuri. Masuk lagi dalam hati kamu. Marah-marah.
Tuh, dosa bara-bara. Memukul, suka memukul mbak, memukul bapak, mama. Berkata kasar, masuk lagi. Tuh. Nah, tidak sopan. Tuh, ngomongnya kurang ajar. Tidak dengar-dengaran sama orang tua, masuk lagi dosanya. Tadinya bersih. Nah, yang terakhir juga masih banyak lagi mungkin ya, berbuat curang. Kalian suka berbuat curang. Nah, kayak si Richard dulu tuh. Lihat tuh adik-adik. Jadi bersih apa kotor? Lihat dong tuh, lihat ya. Hati kalian jadi kotor karena semua dosa numpuk di sini. Ya, tapi kalian bertobat, menerima Tuhan Yesus dengan sungguh seperti kayak si Richard itu, seperti kayak si Saulus. Jadi Paulus itu dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus dan hatinya minta dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kalian bertobat, maka kasihnya Tuhan Yesus ini ya, yang begitu manis, dia masuk ke dalam sini, ke dalam hati kamu. Dan lihat, jadi apa? Nodanya kemana? Nodanya kemana itu? Lihat tuh, bersih, dikasih Tuhan masuk dalam hati. Tuh, jadi bersih. Yang tadinya ada dosa-dosanya bersih karena kasih Yesus masuk di dalam hati kamu dan Tuhan telah memulihkan hati kamu. Tuh, jadi putih bersih tuh, putih bersih kalian seperti semula. Tapi dengan catatan, dengan kata lain, kalian tidak boleh berbuat dosa lagi, dosa berbohong, menyontek, mencuri, membenci dan sebagainya. Nah, Tuhan mengatakan kalian tidak boleh tidak boleh dendam sama teman-teman. Kalau itu kalian harus mengampuni, mudah mengampuni. Nah, murid-murid Tuhan berkata, berapa banyak Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni? Tuhan bilang apa? 70 kali 7 kali. Apa maksudnya? Kita harus mengampuni orang lain, tidak ada batasnya. 70 kali 7 kali kita harus mengampuni orang, tidak ada batasnya artinya. Nah, itulah yang Tuhan mau dari kita. Hati kita jadi kembali bersih, yang tadinya kotor jadi bersih kembali. Ya. Nah, ayat hafalan kita terdapat di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 bunyinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan lupa ya firman Tuhan. Sampai jumpa adik-adik di dalam keterampilan Om yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman semua, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman minta tolong papa atau mama untuk transfer persembahannya ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih yang besar kepada kami. Sekarang kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya, amin. Yuk teman-teman, transfer persembahan sekarang juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi adik-adik dengan Om Robi dalam keterampilan. Om mau bikin simple ya, supaya kalian bisa mengerjakannya sendiri dan bermanfaat bagi kalian ya. Nah, kalian modalnya dengan kertas buffalo sama kertas berwarna.
ya, kertas berwarna. Nah, kertas buffalo ini. Awalnya kamu buat lingkaran yang besar dan lingkaran kecil. Bagaimana cara buat lingkaran besarnya? Gampang. Kalian tahu kan itu tatakan buat kopi ya, lepean namanya kalau itu ya. Ada yang ukuran besar bibirnya, ada yang ukuran kecil bibirnya. Nah, kalian gambar pakai spidol. Nah, seperti ini. Setelah udah digambar begini, kalian potong. Kalian potong seperti ini, ya. Nah, bikin bulat. Maksudnya apa? Setelah udah dapat bulat, ya, kalian potong pinggirnya nih. Satu segitu. Jangan lewat dari yang ini ya. Jangan lewat yang garis tengahnya. Terus kalian lingkaran ini kalian potong semua sampai ketemu di sini. Setelah udah dipotong ketemu itu, tengah-tengahnya kalian bisa tetap warna biru. Bisa juga kalian mau pakai warna apa, terserah ya. Mau pakai warna ini, warna kuning, terserah. Nah, kalian lem pakai lem ini. Jangan lupa ya. Dan juga siapkan juga stik es dan spidol. Setelah kalian udah potong jadi seperti ini ya, kalian bisa tempel ini tengah-tengahnya tuh supaya kelihatan manis. Dikasih lem seluruhnya biar rata semuanya ya. Setelah udah rata, rapi begitu, tempel langsung. Setelah udah tempel, jangan lupa apa yang sudah dipotong-potong ini kalian gini-gini ini. Nah, ditekuk-tekuk ya, ditekuk-tekuk. Nanti jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Bisa digantung. Nanti digantungnya bisa pakai tali ini ya, taruh di belakangnya. Dan di tengah-tengahnya kalian tulis ayat. Ayat Roma 10 ayat 13. Karena siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Kayak gini. Kalian bisa kasih variasi apa di tengah-tengahnya. Nah, jadi ini agak tuh. Ya, adik-adik ya. Nah, ini ayat-ayatnya kalian bikin seperti kayak Om bikin begini nih. Tuh ya, banyak gitu. Kalian bisa bikin ayat-ayat favorit dari Alkitab, tentunya jangan karang ya. Dari Alkitab semuanya. Seperti kayak gini. Semua nanti akan ditempelkan di sini nih seperti kayak gini. Nanti ditempelin di sini. Pakai lem tadi ya. Kalian tempel di tengah-tengahnya di sini. Nah, bisa juga kalian nanti pakai stick. Nah, kayak gini nih, stick dari belakang tempel. Nah, ini bisa taruh ke belakang gitu pakai stick ini, stick es krim. Tuh. Bagus nih, bisa taruh di meja tulis kamu. Ini digantung di tembok ya. Jadi ada ayat-ayat hafalannya. Jadi bukan ayat hafalan, ayat-ayat yang favorit dari kalian semua. Dan ini bisa ditulis semuanya namanya. Jadi banyak ini. Nah, kalau kayak gini seperti Roma 10 ayat 13, karena siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Ada lagi nanti itunya, Yesus Kristus tetap sama kemarin dan hari ini dan sampai selama-lamanya itu ya. Mudah kok. Jadi nanti pakai kertas ginian, pakai kertas beginian, kamu tinggal lingkaran tengah-tengahnya tuh pakai itu yang tadi saya Om kasih tahu. Nah, itu aja adik-adik, gampang kok. Bikinnya nggak susah, jadi kalian tinggal buat seperti kayak gini. Dia jadinya nanti kalau setelah udah kalian potong semuanya, tinggal belakangnya pakai stick. Ya, oke. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi telah berfirman bagi kami, biarlah kami anak-anak Abi Hosana boleh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang taat kepada Tuhan dan anak-anak yang gampang mengampuni, dan hati dari anak-anak Abi Hosana harus putih bersih seperti yang Tuhan Yesus mau. Dan biarlah kiranya kami anak-anak Abi Hosana menjadi contoh bagi teman-teman kami dimanapun kami berada. Dan kami boleh menangkan banyak-banyak jiwa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus di sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati guru-guru, berkati cici-cici, berkati koko-koko yang mengatur semua di Abi Hosana ya Bapa. Berkati mereka dan hindari mereka dari virus-virus Tuhan. Semuanya boleh sehat Tuhan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami pagi hari ini dengan firman dan keterampilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bye-bye.